Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pembahasannya tentang zakat, fashion saya, style saya kayak panitia zakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya tentang zakat. Kemarin sudah saya kumpulkan, Gus. J, insyaallah bisa Ada, menjawab. saya lihat ada 6 pertanyaan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena sudah tanggal 25. Iya, malam 26 ya, malam 26. Berarti ini, ya benar. Iya, malam 26. Pertanyaan yang pertama, uang simpanan apakah termasuk kena wajib zakat? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Uang simpanan juga wajib dizakatin, apalagi kalau memang sangat banyak sekali. Jadi ukurannya apakah sampai nisab apa enggak. Kalau sampai ya wajib dizakatin, kalau enggak ya enggak, selesai. Dan nisabnya ya kalau dikeruskan 85 gram apa ya, Mas? Emas, Iya. pakai kurus emas ya berarti ya. Jadi per gramnya berapa? Kalikan 85 gram, nanti hasilnya berapa? Katakanlah semisal 85 gram berarti adalah 40 juta, katakanlah seperti itu. Iya. Maka kalau simpanannya memang sampai seperti itu ya harus dikeluarkan 2,5%. Dan sudah sampai nisab. Iya, sudah sampai nisab. Iya. Berarti sudah jelas boleh Jelas. apa iya Iya, harus dikeluarkan harus zakatnya. dikeluarkan jika sudah sampai nisab. Oke. Pertanyaan kedua tentang zakat profesi. Zakat profesi. Kan lagi rame terus setiap tahun bahas zakat profesi. Iya. Itu sebenarnya kan dulu kan nggak ada istilah zakat profesi. Iya. Yang pertama memunculkan istilah zakat profesi Sebenarnya zakat profesi itu hanya istilah yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya zakat yang dikeluarkan ketika kita mendapat gaji atau mendapat hasil dari kerjaan kita. Iya. Cuman untuk memudahkan istilah pakai zakat profesi gitu saja. Jadi setiap profesi kan ada gajinya atau ada hasilnya, itu dizakatin seperti itu. Jadi itu insya Allah asal muasal usul istilah zakat profesi. Terus menurut pandangan fikih sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pandangan fikih, zakat profesi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak ada. nggak ada ya? Tidak ada. Hanya ada zakat mal ataupun zakat harta maksudnya atau zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i. Hanya saja mazhab yang lainnya mengenakan atau mewajibkan adanya zakat profesi. Cara pikir mereka seperti ini. Kalau petani yang Setiap harinya. iya, setiap harinya harus bekerja untuk mengeluarkan gandum, untuk menanam gandum, dan mereka ada hasilnya per tahunnya, padahal mereka kerjanya berat. Habis itu hasilnya juga harus per tahun atau setahun sekali, setahun 2 kali. Itu saja ada hasilnya. Masa orang yang dengan sangat mudah mendapat duit malah tidak ada zakatnya, seperti itu. Jadi zakat profesi kalau menurut mazhab yang lain, apalagi mazhab Hanafi, itu diwajibkan dan dikeluarkan 2,5%. Sama 2,5%. 2,5%. Jadi akumulasi 1 tahun berapa? Jadi semisal satu bulannya dapat gaji katakanlah 5 juta atau berapa terserah. Habis itu diakumulasikan dalam satu tahun berapa hasilnya, 5 kali 12, habis itu ambillah 2,5% untuk dizakatin. Itu menurut mazhab Hanafi. Kalaupun tetap ikut mazhab Syafi'i dan nggak mau zakat profesi, ya monggo-monggo saja, tapi kurang baiknya adalah ketika kita tidak mau berbagi. Oke lah, kalau semisal ada yang nggak mau ikut zakat profesi, tapi seenggak-enggaknya ketika dapat gaji, ketika dapat rezeki, keluarkan meskipun sedikit untuk orang di sekitar, fakir miskin yang ada di sekitar. Soalnya mereka juga butuh, seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau memang zakat profesi diterapkan juga 2,5% ya? 2,5%. Iya, oke. Tanpa melihat berapa hasilnya. Yang penting ada hasil, ya sudah 2,5% dikeluarkan. Itu zakat profesi. Landasannya seperti itu. Dan bukan cuman gaji. Semisal ada orang cocok tanam semisal atau punya kebun mangga atau punya kebun jeruk. Iya. Atau kebun buah-buahan, apapun. Itu menurut mazhab Syafi'i kan tidak ada zakatnya. Nggak ada. Soalnya buah-buahan, tapi menurut mazhab Hanafi itu ada zakatnya. Berapapun hasilnya keluarkan 2,5%, selesai. Seperti ini. Difahami.
Terus minta penjelasan yang sedikit ringkas lah tentang zakat mal. Dan biasanya kan ketika zakat fitrah ada juga panitia zakat mal. Di akhir Ramadan itu minta penjelasan. Jadi zakat mal ini adalah harta yang kita kumpulkan atau kita miliki dan sudah berusia 1 tahun dan juga sampai ke batas minimalnya yaitu seharga 85 gram emas tadi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang sudah punya harta sebanyak itu dan sudah sampai 1 tahun, maka dia wajib keluar 2,5%. Nah, apakah harus di bulan Ramadan? Enggak. Kalau semisal kita memulai hitungannya adalah ketika bulan semisal Dzulhijjah, ya sudah. Ketika 1 tahun sampai bulan Dzulhijjah, keluarkan di bulan Dzulhijjah tidak apa-apa. Hanya saja mungkin ulama melihat bahwa di bulan Ramadan ini momen yang baik untuk berbagi dengan semua orang, maka dikeluarkan saja sekalian di bulan Ramadan ketika zakat fitrah. Jadi boleh-boleh saja kalau harus dikeluarkan bulan Ramadan. Yang penting setahun sekali. Kalaupun semisal saya punya duit di bulan Dzulhijjah, berarti kalau sampai bulan Ramadan belum 1 tahun, baru 10 bulan atau 9 bulan. Ya boleh saja saya mengeluarkan di bulan ke-9 ini, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya kepengen mengeluarkan nanti di bulan Dzulhijjah ya boleh juga sama. Jadi boleh 1 tahun tepat ataupun sebelum 1 tahun. Ya. Seperti itu. Nggih. Yang keempat, tadi ada pertanyaan sekilas tapi kok lupa. Alhamdulillah. Biar saya nggak repot. Iya. Nah ini aja. Bolehkah zakat fitrah satu keluarga diberikan kepada 1 orang? Zakat fitrah satu keluarga diberikan kepada satu orang saja. Iya. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Soalnya di sana ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, mustahik zakat. Iya. Kalau ada zakat fitrah atau zakat secara umum seharusnya diberikan kepada minimal 3 dari 8 golongan tadi. Itu menurut mazhab Syafi'i, tapi menurut mazhab yang lainnya tidak apa-apa. Semisal termasuk Hanafi. Semisal saya punya zakat sekeluarga saya berikan kepada 1 orang dari salah satu golongan, ya bismillah, tidak apa. Seperti itu. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai itu. Kalau memang kurang mantap dan lebih senang dengan mazhab Syafi'i atau lebih mantap hatinya, lebih tenang dengan mazhab Syafi'i, ya sudah. Harus dibagi. Siap. Pertanyaan kelima tentang menjual beras zakat dan menggantikannya dengan uang. Jadi ada katakanlah santri gitu, dapat zakat, habis itu diuangkan, beras zakatnya itu diuangkan. Kalau sudah mendapat zakat, semisal ada orang fakir, dia mendapat beras banyak sekali, itu sudah hak milik dia. Mau dia jual jadi uang atau dia proses jadi lontong, semisal habis itu dijual, ya monggo-monggo saja, terserah. Nggak apa-apa ya, soalnya sudah jadi hak miliknya. Iya, sudah jadi hak miliknya. Nggih. Seperti itu. Tapi saran saya jangan dijual ketika deket-deket hari itu, soalnya biasanya harga turun. Nggih. Biar disimpan dulu mungkin seminggu 2 minggu, harga mulai normal baru dijual lagi untuk lebih manfaatnya. Ya, terakhir. Iya. Ini kan sekarang itu banyak orang yang beternak. Beternak ayam. Beternak ayam. Zakatnya itu gimana? Apakah ada zakat untuk ternak ayam? Soalnya kan di fikih sendiri, Syafi'i kan yang terhitung itu kan cuma kambing, itu pun dengan jumlah yang sangat banyak gitu kan. Ya kalau tahu seperti itu, ayam kalau gitu. punya peternakan ayam ya enggak masuk ke zakat yang hewan ternak, tapi kan ikut zakatnya zakat harta. Jadi gitu ya. Jadi dilihat berapa hasilnya per bulannya, diakumulasikan per tahunnya segala macam dan keluarkan zakatnya. Gitu saja. Ikut zakat profesi. Gitu. Atau kalau memang hasilnya sangat banyak sekali dalam 1 tahun itu melebihi nisab atau sampai ke nisab emas tadi, ya jadi zakat harta kepemilikan juga. Iya. Seperti itu, zakat mal. Gini. Jadi nggak ikut apa tadi yang kambing Ternak tadi, atau ya? ternak yang lainnya. Iya. Karena peternakannya ayam dan ayam nggak ada ini. Nah itu ya kan
ya jadi kebingungan sendiri dari teman-teman yang beternak itu. Soalnya kan ini tuh masuk enggak? Soalnya juga hasilnya juga lumayan. Gitu Alhamdulillah. Kan. Alhamdulillah. Nah, cuma kan mereka tahunya ketika di madrasah kan di Zakat madrasah itu umum hanya- juga itu kan dijelaskan tentang zakat secara Madzhab itu Syafi'i. madzhab Syafi'i ada. Hewan ternak, iya biasanya dari hewan ternak. Tapi hewan ternaknya yang dizakati sudah terbatas. Masalah ayam tidak ada pembahasan di kitab Iya. fikih. Selama ini saya baca kitab fikih mau madzhab Syafi'i ataupun madzhab Hanafi, tidak ada ngomong masalah peternakan ayam. Iya. Nah, iya Gus. Zakat itu kan untuk menyucikan jiwa. Mensucikan harta kita dan jiwa kita jelasnya. Itu ada pertanyaan gini. Habis zakat kok kerasa nggak berubah, nggak ada perubahan di diri. Itu kayak gitu gimana? Ada orang yang seperti itu. Merasa zakat nggak zakat kok sama aja. Gitu. Masalah perubahannya, apakah harus dirasakan? Ya tidak harus. Masalah perubahannya nggak harus dirasakan, tapi kita melihat jangka panjangnya saja. Apakah kita semakin baik apa enggak? Dan ini general untuk semua amalan ya. Setiap amalan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong pelakunya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Tapi apakah harus kita rasakan sekarang juga? Ya enggak. Mungkin dirasakan di waktu yang lama bahwa saya kalau ada kebaikan lebih terdorong untuk mau kebaikan, atau kalau ada kesempatan saya lebih senang untuk berzikir atau yang lainnya. Itu semuanya termasuk perubahan diri kita. Dan mungkin kita tidak merasakannya. Kita nggak merasakan, nggak harus kita rasakan. Kalaupun kita memperhatikan nggak ada yang berubah, saya tetap gini-gini aja. Ya itu sudah termasuk itu Ya kan? sudah, itu termasuk perubahan bahwa Soalnya dia kan mau sudah menintrospeksi introspeksi diri. Jadi nggak harus perubahan itu drastis bahwa kemarin saya gini, hari ini saya harus pakai surban dan baju putih dan selalu ngadep kiblat ya. Yang penting hatinya lebih baik gitu saja dan dia lebih bisa menerima rezekinya Gusti Allah Ta'ala. Itu sudah sangat baik sekali. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. 7 pertanyaan yang dijawab dengan gamblang Dan semoga insya Allah juga nggak bikin bingung juga jawabannya. Soalnya saya rasa ini sudah jelas. Dan Alhamdulillah. kalau mungkin ada pertanyaan yang tentang zakat yang kurang jelas nanti bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah. Insya Allah kita bantu menjawab jika kita bisa. Iya. Dan untuk episode kali ini kita cukupi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu di episode selanjutnya dengan bahasan yang lebih ringan biar nggak terlalu serius dan lebih Pusing gayeng lagi. kalau serius-serius pusing nanti. Iya. Kalau ada salah kata kita juga minta dikoreksi. Dan kalau emang saya ada salah jawaban ya insya Allah siap dikoreksi. Soalnya namanya orang ya ada salahnya. Iya, siap. Alhamdulillah. Sekian dari kami episode kali ini. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kesalahan dan semoga menjadi manfaat untuk kita terutama. Amin. Dan saya terkhususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.